Hai sahabat Mama Vio. Hari ini Mama Vio bikin keciput renyah dan kriuk dengan cara yang sangat simpel. Sebelumnya, terima kasih buat sahabat Mama Vio yang baru bergabung. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Mama Vio tidak ketinggalan video-video terbaru dari Masak with Mama Vio. Pas banget nih, kue keciput dijadikan varian untuk kue lebaran nanti. Langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya. Pertama-tama, saya akan melarutkan 10 gram kapur sirih dengan 200 ml air. Gunakan air matang ya sahabat Mama Vio, kemudian aduk rata sampai air dan kapur sirihnya tercampur dengan rata. Kemudian kita diamkan sampai air kapur sirihnya mengendap di dasar. Dan kita akan gunakan air bagian atasnya saja atau air beningnya saja sebanyak 100 ml. Kemudian sisihkan. Selanjutnya, siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan dengan 130 gram gula pasir. Kemudian tambahkan juga dengan 50 gram margarin. Saya menggunakan Blue Band. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh SP, dan tambahkan juga dengan 1 cup vanili bubuk. Kemudian siapkan mixer, kita akan memixer adonannya, mixer adonan sampai gulanya larut. Gunakan high speed, cukup sampai gulanya larut saja, tidak perlu sampai mengembang ya sahabat Mama Vio. Matikan mixer. Kemudian kita masukkan 500 gram tepung ketan. Di sini saya menggunakan tepung ketan rose bran. Masukkan setengahnya terlebih dahulu ya sahabat Mama Vio. Kemudian kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Aduk sampai semua tercampur rata. Kalau semua sudah tercampur seperti ini, tambahkan lagi tepung ketannya sampai tepung ketannya habis. Kemudian aduk lagi, aduk perlahan saja sampai semua tercampur rata. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan lanjut menguleni dengan menggunakan tangan. Dan pastikan tangan sudah dibersihkan terlebih dahulu ya, sahabat Mama Vio. Sebelum menguleninya, tuangkan terlebih dahulu dengan air kapur sirih. Tuangkan semua air kapur sirihnya, kemudian kita mulai menguleni menggunakan tangan. Uleni adonan perlahan. Kalau sudah seperti ini, tambahkan dengan 50 ml air. Uleni perlahan sampai semua adonannya tercampur dengan rata. Kalau sudah seperti ini, sahabat Mama Vio bisa lihat teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Sebelum kita membulat-bulatkan atau membentuk kue keciputnya, siapkan 250 gram wijen putih, kemudian tuangkan wijen putih dengan 20 ml air, kemudian aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Menambahkan air ke dalam wijen tujuannya agar saat menggoreng wijennya tidak mudah gugur atau rontok ya sahabat Mama Vio. Waktunya kita membentuk kue keciputnya. Saya akan membentuk kue keciputnya dengan 2 bentuk bulat dan bentuk lonjong. Yang pertama, ambil sedikit adonan, jangan terlalu besar, kemudian kita bulat-bulatkan dengan kedua tangan. Lalu masukkan adonan yang sudah kita bulat-bulatkan ke dalam wijen yang sudah kita basahi. Kemudian kita goyang-goyang, putar seperti ini agar adonannya menempel dengan wijennya. Kalau adonan dan wijennya sudah menempel seperti ini, segera ambil saringan. Kemudian kita akan saring atau ayak seperti ini agar wijennya tidak menempel, bisa gugur ke bawah. Kurang lebih seperti ini untuk adonan yang bulat. Untuk bentuk yang lonjong, masukkan adonan ke dalam piping bag. Kemudian gunting ujungnya, jangan terlalu besar. Kemudian kita tekan adonan seperti ini, jangan terlalu panjang. Kemudian goyang kembali sambil diputar agar wijennya menempel di atas permukaan adonannya ya sahabat Mama Vio. Nah, kalau sudah menempel seperti ini, ambil saringan lagi, kemudian kita ayak agar wijen yang tidak menempel bisa gugur kembali. Kurang lebih seperti ini, lakukan sampai semua adonannya habis. Selanjutnya kita akan mulai menggoreng. Panaskan 1 liter minyak atau secukupnya. Pastikan minyak benar-benar panas, kemudian masukkan kue keciputnya.
Goreng kue keciputnya dengan api sedang. Goreng kue keciput sampai semuanya mengapung. Kalau sudah mengapung seperti ini, kecilkan api sambil sesekali diaduk agar matangnya merata ya sahabat Mama Vio. Goreng kue keciputnya sampai kuning kecoklatan. Kalau kue keciputnya sudah kuning kecoklatan seperti ini, besarkan apinya lagi, kita masak selama 2 menit agar minyaknya keluar dan kue keciputnya tidak berminyak. Setelah 2 menit, segera angkat lalu tiriskan. Kemudian goreng kembali adonan, lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Tada! Kue keciput ala masak with Mama Vio sudah jadi. Sangat mudah bukan? Sahabat Mama Vio bisa coba resep ini di rumah. Pas banget nih, kue keciput renyah ini jadi tambahan varian kue lebaran nanti. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Sahabat Mama Vio bisa lihat kue keciputnya matang dengan sempurna. Saat dipotek sangat mudah dan matang juga, bagian dalamnya juga sempurna. Selamat mencoba di rumah. See you on the next video and bye-bye.